فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk ke muka surat 70 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang kelima ini, masih terkait dengan mengeraskan suara di dalam pengajaran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wailul lil a'qabi minan nar. Kecelakaan untuk tumit-tumit dari api neraka. Al-wa'idu bin nar yadullu ala ancaman dengan neraka. Itu menunjukkan bahwasanya anna dzalika sani' minal kabair, perbuatan tadi termasuk dari dosa besar. Wa hadza yadullu ala anna ghusla rijlaini wajibun fil wudu bal huwa min arkanil wudu, dan ini menunjukkan bahwasanya mencuci kedua kaki itu wajib di dalam wudu, bahkan termasuk rukun wudu, menyelisih orang-orang Syiah Rafidhah. Wa qad tawwaba 'alaihi al-imam Muhyi Sunnah, Imam Muhyi Sunnah Husain ibnu Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi Asy-Syafi'i membuat bab dalam masalah ini. Faqal babu wujubi ghusli rijlain, bab wajibnya mencuci dua kaki, sebagaimana dalam Syarh Sunnah. Wa fil hadisi dalil, di dalam hadis ini ada dalil ala anna mujarradal mashi lirijlain, semata-mata mengusap dua kaki la yakfi wa la yujzi, ya tidak cukup dan tidak sah. Wa qala al-Karmani rahimahullah wa fihi dalilun ala wujubi ghusli rijlaini fil wudu. Di dalam hadis ini ada dalil tentang wajibnya mencuci kedua kaki di dalam wudu. Wa aku dan saya mengatakan, masih kata Karmani ya, wajhul istidlali bih, sisi pendalilan memakai hadis ini, annal wa'ida bin nar, bahwasanya ancaman dengan api neraka li adami taharatiha, disebabkan karena orangnya tidak menyucikan kakinya. Kira-kira itunya di mana? Ataukah li adami taharatiha, ya Allah, karena dia tidak menyucikan kakinya. Sementara cara menyucikan kaki memang betul-betul mencuci. Bahasa kita agak itu ya, antara suci dengan cuci, mencuci. Cara agar kaki suci adalah dengan cara mencuci dia. Walau kan dalam mashu kafiyah, seandainya mengusap itu cukup, mengusap kaki, lama au ada mantaraka waslal ati bibinar, niscaya Nabi tidak mengancam orang yang tidak mencuci kedua tumitnya itu, tidak mencuci tumitnya itu bila itu binar, dengan neraka. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Mulaqin rahimahullah fi ahkamih, di dalam hukum-hukum hadis ini, yang ada dalam hadis ini, al-awwal, pertama, wujubus ti'abi ghusli rijlain, wajib di dalam mencuci dua kaki itu mencakupi semua yang wajib dicuci. Isti'ab yaitu meliputi semua, bukan hanya jari-jari kaki, bukan hanya telapak, tapi tumit juga dicuci. Wa annal masha ghairu kafin, dan mengusap itu tidak cukup. Wala yajibu ma'al ghusli al-masah. Fa'ilnya apa? Al-mashu. Mengusap kaki itu tidak wajib disertai dengan mencuci. Ya, yang wajib ya mencuci ya. Tapi kenapa perlu digabung ini? Jadi kalau memang kakinya dibuka, memang harus dicuci kan? Dan tidak, cuma istilah tidak wajib jadi aneh ya, tidak wajib untuk mengusap. Adapun kalau kakinya dibungkus oleh khuf, maka mengusap memang mustahab dengan kesepakatan para ulama.
Boleh mencuci, yaitu khufnya dilepas, tetapi sunnahnya adalah mengusap. Adapun kalau prakteknya kaki itu dicuci, maka mengusap tidak disyariatkan, bukan sekedar tidak wajib ya, bahasanya agak pelik. Tapi intinya telah kita dapatkan, mengusap tidak cukup. Wa huwa ijma'u man yu'tadu bih, dan ini adalah kesepakatan orang yang terpandang, yaitu Ahlus Sunnah, karena Syiah Rafidhah menyelisihi ini. Wa qad tarjama alaihi al-Bukhari fi Thaharah. Dalam kitab Thaharah, Imam Bukhari membuat tajuk tentang ini. Babal ghusli rijlain wa la yamsahu 'alal qadamain, yaitu mencuci dua kaki, bukan mengusap telapak kaki, bukan mengusap tumit. Qadam apa? Telapak kaki. Baik. Fa fuhima minhu, maka difahami dari ini annal qadamaini la yumsahan, bahwasanya dua telapak kaki memang tidak boleh diusap, bal yughsalan, bahkan wajib dicuci. Lakin riwayat Muslim as-salifah, tetapi riwayat Muslim yang terdahulu, wa aqabuhum taluhu lam yamassahal ma, di sebagian riwayat itu, makanya Anda tampilkan riwayat-riwayat itu di dalam penguat-penguatnya itu, yaitu di antara lafadznya adalah tumit-tumit mereka itu taluh, yaitu nampak jelas tidak disentuh oleh air. Tentunya ini lebih berbahaya. Kalau yang di dalam riwayat Bukhari terkena air tapi sekedar diusap, sementara dalam riwayat Muslim bahkan tidak terkena air. Lalu bagaimana cara kita memahami ini? Wa qad tufassaru riwayatuhuna, riwayat telah ditafsirkan di sini, yaitu faja'ana namsahu ala arjulina, mulailah kami mengusap kaki-kaki kami, yaitu kami mengusap. Wala syakka anna hadza mujibun lil wa'id, tiada keraguan bahwasanya sekedar mengusap kaki, tidak mencuci, ini mewajibkan datangnya ancaman bil ittifaq, dengan kesepakatan ulama. Wa qad yu'awwalu ala annal murad, telah ditakwilkan bahwasanya yang dimaksudkan dari, yaitu riwayat Imam Muslim, lam yamassahal ma, dia tidak disentuh oleh air, yaitu al-ma' lil ghusl, air untuk mencuci. Jadi bukan betul-betul tak terkena air, tapi air yang ma'ruf untuk mencuci. Dia kena air untuk mengusap saja, sementara air untuk mencuci dia tidak terkena. Wa in massaha bil masah, walaupun orang tadi mengusapnya dengan menyentuhnya dengan usapan. Jadi al-ma' di sini adalah al-ma' lil ghusl. Jadi air untuk mencuci tidak menyentuh kaki mereka, walaupun air untuk mengusap memang sudah menyentuh mereka. Intinya apa? Riwayat Bukhari lebih jelas. Mereka sudah mengusap, hanya saja masih diancam karena yang wajib adalah mencuci. Fayakunul wa'idu waqa'a 'alal iqtisari 'alal masri faqat, maka jadilah ancamannya itu berlaku pada sikap membatasi diri pada pengusapan semata, merasa mengusap sudah cukuplah, maka ini yang diancam. Wa fi sahih Ibnu Khuzaimah, ini masih kalam siapa? Imam Ibnu Mulakin. Min hadis Amr bin Anbasah at-tawil, hadis yang panjang. Summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian Nabi mencuci kedua qadam, yaitu telapak kakinya, hingga mencapai ka'bain, yaitu dua buku lali mata kaki. Kama amarahullahu ta'ala, seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Baik, takhrijnya ada di catatan kaki di sini. Kesimpulannya apa? Sanadnya hasan, kemudian ada riwayat-riwayat yang lain. Kemudian kembali ke atas. Wa huwa dalun ala anna Allah Ta'ala amara bi ghuslihima. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memang memerintahkan untuk mencuci kedua kaki itu. Fala ibrata idzan, maka jika demikian tidak terpandang biqauli Syiah, ucapan Syiah tidak terpandang, innal wajiba al-masah, sesungguhnya yang wajib adalah mengusap.
Baik. Yang betul adalah mencuci, bukan mengusap. Selesai dari At-Tawdih karya Ibnul Mulakin. Kemudian wa kadzalika adamu ghusli ba'di a'dha'ir rijal. Demikian pula tidak mencuci sebahagian dari anggota kaki. Ghairu mujzi'in lil wudu, itu tidak sah untuk wudu. Walaupun hadisnya bicara tumit, tapi sama aja yang lain pun macam itu. Anggota yang harus dicuci ya, memang wajib dicuci. Anggota yang wajib dicuci ya dicuci. Wa dzalika mu'arradun lil adzab. Perbuatan tadi walaupun bukan tumitnya, tapi mungkin telapak kaki atau mungkin jari-jari kaki, itu juga terancam siksaan kalau tidak dicuci. Fasti'abu jami'i a'dha'ir rijli bil ghusli wajib. Maka meliputi seluruh anggota kaki untuk dicuci itu wajib. Qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah, wujubu ta'mimil a'dha'i bil mutahhir, yaitu di antara hukum hadis ini, faedah hadis ini adalah wajib untuk meliputi ta'mim, meliputi seluruh anggota kaki tadi dengan alat penyucinya, yaitu air tadi. Wa anna tarkal ba'di minha ghairu mujzi', dan bahwasanya meninggalkan sebahagian dari anggota wudu tadi itu tidak sah. Selesai dari At-Tawdih. Ini selesai. Kemudian wa amma qaulullahi ta'ala, adapun yang terkenal ya pembahasan masalah firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, kalau qiraah kita wa arjulakum, falahdu arjula mansub li'annahu ma'tufun ala lafzi wujuhakum. Jadi apa? Cucilah. Ini qiraah sab'ah. Wa huwa maf'ulun bihi li fi'li faghsilu. Sementara wujuhakum ini maf'ul bih untuk dari fi'il cucilah. Maka arjula mansub berarti juga ma'tuf ke situ, berarti wajib dicuci. Wa hadhihi hiya qira'atul jumhur. Inilah qiraahnya jumhur ulama, jumhur qurra. Wa amma jarru lafzi arjuli, adapun kalau dijerkan wa biru'usikum wa arjulikum fahiya qira'atun syadzah, dia adalah qiraah yang syadzah. Syadzah sih artinya menyendiri atau menyelisihi. Mukhalifatun li qira'atil jumhur, menyelisihi qiraah jumhur. Wa mukhalifatun li bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menyelisihi penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah Nabi mengusap kaki ketika kaki terbuka, ketika hendak wudu, ketika berwudu. Walau sahhat, seandainya qiraah tadi sahihah, wa arjulikum lakana mawdu'uha fi mashil khuffain, niscaya tempatnya adalah ketika mengusap khuf, yaitu tatkala kakinya dibungkus oleh khuf atau tasakin, yaitu penghangat itu, stokin dan sebagainya. Nah, barulah diusap. Au annaha quri'at mahfudatan bisababil mujawarah, atau boleh jadi arjulikum dibaca secara khafat majrur karena mujawarah, yaitu bertetangga dengan majrur, sehingga ikut-ikutan. Ya, sampingnya majrur, akhirnya dia terkesan juga ikut majrur. Ini biasa dalam bahasa Arab. Qala al-Karmani rahimahullah, fa in qult, jika Anda bertanya atau berkata ya, zahiratul Quran, zahir Quran, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, untuk si penanya bil khafat, dengan khafat, ya dulu ala wujubil masyi alaihima, yaitu wajib untuk, entah ini tulisannya mas ya, bukan masa, si zahirnya masa ya, wamsahu, ini paling kurang hakut. Wujubil masyi alaihima, yaitu wajib mengusap kaki. Qultu, saya katakan qira'atul jar tu'aridu qira'atan nasab. Qira'ah jar itu bertentangan dengan qira'ah nasab. Fala budda min ta'wil, maka wajib untuk ditakwil. Wa ta'wilul jar, takwil jarnya bagaimana takwil qira'ah jar? Bi annahu alal mujawarah, yaitu dia majrur karena bertetangga, berjiran dengan yang majrur. Kaqaulihim, seperti ucapan orang Arab,
Juhru dhabbin kharibin, harusnya kan kharibun. Yaitu apa? Liang atau lubang biawak itu runtuh, harusnya kharibun. Apa itu? Marfu sebagai khabar. Kenapa jadi kharibin? Ini terkesan dengan yang paling dekat, yaitu dhabbin majrur. Aula min ta'wilin nasab, lebih layak daripada qiraah nasab yang kita takwil. Ya, harusnya yang kita takwil yang qiraah jar, karena dia yang syadzah, menyendiri dari qiraah jumhur. Jumhur para hufaz qiraatil Quran. Bi annahu mahmulun ala mahallil jar wal majrur. Yaitu apa? Karena orang Syiah sendiri belajar kan, jadi kita harus waspada. Mereka mengatakan walaupun wa arjulakum, tetapi ini mansuknya adalah apa? Lafadznya mansuk, tetapi fi mahalli jarrin katanya. Yaitu dikatakan ala mahalli al-jar wal majrur. Ma'ruf, yaitu mansubun binasil khafid. Ini kalau pakar nahwu kan boleh memesong-mesong dalil, nanti bahaya. Kita awal dengan macam itu. Jadi sebenarnya adalah wamsahu bi ru'usikum wa bi arjulikum. Tatkala baknya dihapus, maka dia jadi mansub. Tetapi apa? Tetap fi mahalli jarrin. Nah, ini bahaya kalau kita tidak paham. Nah, maka kata beliau, kita menakwil qiraah syadzah itu lebih baik daripada kita menakwil qiraah sab'ah yang semuanya sepakat mansub. Sementara mereka adalah para hufaz kibar. Sementara yang qiraah jar ini qiraah yang dipegang oleh orang Syiah. Syiah sendiri maklum kualitinya macam mana, kualiti kesetiaan pada agama. Dan juga kenapa kita mempertahankan qiraah nasab? Li'annahu al-muwafiqu li sunnatis sabitah asy-syai'ah. Karena qiraah nasab itulah yang sesuai dengan sunnah yang pasti yang telah tersebar, yaitu Nabi selalu mencuci kaki kalau kaki terbuka ketika berwudu, bukan mengusap. Fa yajibul masiru ilaih, maka kita wajib pergi ke situ. Ketika menakwil, yang ditakwil adalah yang jar, yang nasab dipertahankan, tidak ditakwil. Karena Nabi sebagai penjelas Quran, Nabi prakteknya memang mencuci kaki. Wa aqsarul istidlalati alaih, cara pendalilan yang paling ringkas tentang ini, anna jami'a man wasafa wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya semua sahabat yang menceritakan sifat wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawatin muta'addidah, di tempat yang beraneka ragam, muttafiquna ala ghasli rijlain, mereka bersepakat untuk mencuci kaki, yaitu bukan mengusap kaki. Semua riwayat praktek Nabi adalah itu. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qawluhu marrataini aw salasan, Nabi mengucapkan itu 2 atau 3 kali. Fihi dalilun ala masyru'iyyati i'adatil kalam, di dalamnya ada dalil tentang disyariatkannya mengulang pembicaraan, liyakuna awqa'alin nufus, agar lebih masuk ke dalam jiwa. Mungkin ucapan pertama orang belum sadar, Nabi perlu mengulang 2 kali atau 3 kali, karena orang mungkin pikirannya sedang sibuk segera wudu untuk sholat yang hampir luput waktunya. Maka perlu diingat, perlu diulang-ulang. Wa afhama lil qulub, lebih dipahami oleh jantung. Wa aqwa li syaddil intibah, lebih kuat untuk menarik perhatian. Wa ablagha fid dalalati ala wujubi adai arkanil ibadah kama yanbaghi. Yang terakhir agak panjang. Lebih kuat, lebih mendalam lebih kuat di dalam berpendalilan yang menunjukkan wajibnya menunaikan rukun-rukun ibadah sebagaimana mestinya, sampai harus diperingatkan berulang-ulang. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa fihi tikrarul mas'alah, di dalam hadis ini ada dalil bolehnya mengulang permasalahan, yaitu mengulang-ulang kalimat walaupun kalimatnya keras menyakitkan, ya ancaman dengan neraka, jelas telinga sakit itu. Orang boleh tersinggung, ya dengan tersinggung, ini demi kebaikan. Tauqidan laha, untuk menegaskan masalah tadi. Wa mubalaghatan fi wujubiha, dan menunjukkan kesungguhan
Kesungguhan di dalam menetapkan itu adalah wajib, bukan sekedar mustahab. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wastudilla bihi aidan. Hadis ini juga dijadikan sebagai dalil ala masyru'iyyati i'adati al-hadis, disyariatkan mengulang pembicaraan liyufham agar dipahami. Selesai dari Fathul Bari. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru, al-babur rabi'. Babu qaulil muhaddits haddatsana au akhbarana au anba'ana. Ya, penyampaian ilmu terkadang dengan haddatsana, telah menyampaikan hadis pada kami, atau akhbarana, telah menyampaikan khabar kepada kami, anba'ana, telah menyampaikan berita pada kami. Ini makna berdekatan. Baik, syarhu unwanil bab. Dzakara Imam Al-Bukhari rahimahullah fi hadzal bab ba'da siyaghi ada'il ilm. Di dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan beberapa pola penyampaian ilmu. Ada penyampaian. Kalau tahammul, pengambilan. Minat tahdits berupa ucapan haddatsana, wal ikhbar akhbarana, wal imba amba'ana, was sama yaitu sami'na, atau nahwi dzalik yang semacam itu. Wa qaulul muallif rahimahullah, al muhaddits, ucapan si muhaddits, huwa amun, itu umum, syamilun ala kulli mukhbir, mencakupi setiap penyampai berita, dikatakan muhaddits. Karena hadis sendiri kalam atau berita maknanya. Muhaddits penyampai berita, penyampai kalam. Wa qad takunu iradatul Bukhari, mungkin juga keinginan Imam Bukhari adalah al-kalama ala taswiyah, yaitu beliau membicarakan disamakannya baina qauli, antara perkataan haddatsana wa akhbarana wa anba'ana fi ifadatil ittisal, memberikan faedah sanadnya bersambung, terserah pakai alamat ini kah itu atau yang satu lagi. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, yaitu babu qaulil muhaddits, al-murad al-muhaddisul lughawi la al-istilahi, yaitu secara bahasa muhaddits, penyampai berita, penyampai ilmu, bukan secara istilah. Kalau secara istilah muhaddits seperti yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Qattani di dalam kitab Fahrasul Faharis, dikatakan muhaddits minimal dia harus hafal 5.000 hadis baru dikatakan muhaddits. Baik. Dan setiap zaman syarat mungkin apa? Berlainan. Tapi jelas yang dimaksudkan Imam Bukhari bukan itu, tapi secara bahasa muhaddits itu penyampai ilmu atau penyampai berita. Alladhi huwa al-mustaghilu bil hadisin nabawi, yang mana secara istilah muhaddits adalah orang yang menyibukkan diri dengan hadis Nabi. Ya, istighal, yaitu kerjanya memang mengurusi hadis Nabi, dipanggil muhaddits secara lughawi, secara istilahi. Walaupun berapa minimalnya dia mengerjakan berapa hadis, mengurusi berapa hadis, nah ini khilaf sejak dulu. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala Ibnu Rusyaid asyara bi hadhihi tarjumah, Imam Bukhari mengisyaratkan dengan tajuk ini ila annahu bana kitabahu alal musnadat. Beliau membina kitab beliau ini di atas hadis-hadis yang bersanad, al-marwiyat, yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Rusyaid, qultu, kata Al-Hafidz, wa muraduh, dan yang diinginkan Imam Bukhari apa? Hal hadhil alfaz bi maknan wahid amla, apakah lafaz-lafaz tadi itu semakna ataukah tidak? Nah ini yang akan disebutkan dari sejumlah hadis di situ. Terkadang sahabat mengucapkan kalimat ini, terkadang itu, dan seterusnya. Selesai dari Fathul Bari. Baik. Untuk asar Ibnu Uyainah kita baca besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Contohnya jika kita mengusap itu, mengusap kaki itu, Ya. air semua kena pada bahagian kaki, sah ataupun tidak? Tapi mengusap ya, bukan mencuci.
Mengusap. Istilahnya mengusap, kita katakan mengusap. tidak sah. Kata Imam Nawawi, bagian yang dicuci harus dicuci. Maksudnya pencucian adalah apa? Jaroyanul ma, yaitu airnya mengalir. Adapun kalau mengusap, yaitu sekedar air yang menempel di tangan, diusapkan. Yaitu mengusap. Nah, kalau kaki, memang harus ada aliran air atau igmarul ma, airnya meliputi, yaitu seperti apa? Kita masukkan kaki ke dalam sungai, itu sudah sah. Itu istilahnya kalau sekedar mengusap memang tak sah, walaupun semuanya sudah diusap, harus ada aliran air, airnya mengalir, mengucur, meliputi. Yang penting bukan sekedar air yang menempel di tangan. Kalau di sini boleh mengusap, sama mencuci tangan. Mencuci juga. Ewa. Baik. Apa itu? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, yaitu harus dicuci, bukan diusap. Makanya kalau kita merasa air masih banyak, boleh sampai ke siku. Tapi kalau merasa ini tinggal air yang menempel saja, tidak ada lagi aliran, berarti harus tambah lagi. Apakah harus tambahnya mulai dari awal? Kata Imam Nawawi tak. Kalau sini sudah tercuci, cuma yang sini kekurangan air, ya sudah ambil, tinggal dilengkapi, itu baru satu. Yang penting hati-hati memang. Wallahu a'lam. Ya. Kalau macam ni, kalau guna satu botol tu tak cukup, Syekh. Satu botol kecil itu. Kata para ulama, kalau terbukti tak cukup, mungkin karena cepat kering, cuaca kering, kelembaban kurang, boleh nambah lagi, cari lagi. Kalau cukup, ya alhamdulillah kalau cukup, karena Nabi pun wudunya sikit-sikit. Mungkin dengan cara memang airnya jatuh ke bawah, kita pakai lagi. Atau kalau kurang memang perlu tambah sesuai keperluan. Tapi kalau kata hadis Utsman itu, Nabi gunakan satu jas bejana yang kecil itu, malah kita cukuplah untuk mencuci itu. Yang penting mencuci, bukan mengusap. Memang gimana caranya ya, tapi diusahakan. Beberapa hari yang lalu disebar di Yaman, di grup Yaman itu. Harus hati-hati kalau sekedar mengusap tak sah. Dikasih tanda pangkah, harus ada air yang banyak istilahnya untuk sampai. Memang nampak mirip gambar itu, kalau dilihat videonya itu jelas seperti yang dijelaskan para ulama. Mencuci dan mengusap lain, memang harus lain. Wallahu a'lam. Terima khairan. Soalan yang kedua, Bukhari ada tak hadis yang dia ulang? Hadisnya sama persis dari sisi sanad dan matan. Ada, tapi 2 atau 3 kali aja. Seringnya kalau sanadnya sama, lafadznya lain. Kalau lafadznya sama, sanadnya lain. Karena ada tujuan. Adapun kalau betul-betul sama persis, itu sangat jarang kata beliau. Nanti yang lain apanya? Tajuknya lain. Tapi itu sangat jarang kata beliau. Allahu a'lam. Terima khairan. Ya. Apa tadi? Al-Qattani. Siapa namanya ya? Abdurrahman bin Muhammad Al-Qattani. Dalam Fahrosul Faharis. Allahu a'lam. Terima khairan.